Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam dan bahagia. Saya Rustini Sarjana Pendidikan dari UPT SMPN 4 Baradatu, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara saya di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah dari UPT di mana tempat saya mengajar, yaitu Ibu Dr. Iis Hairunisa SPD MPD. Dan kedua, saya akan mewawancarai Ibu dari Kepala Sekolah SDN 1 Bumi Merapi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala UPT SMPN 4 Baradatu dengan Ibu Iis Hairunisa. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, Ibu, selamat siang, Ibu. Iya, siang Bu Rustini, silakan Bu Rus. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Bu Rus hari ini? Ada kendala sampai datang ke sekolah? Kayaknya kan jauh rumahnya. Ya, baik, Bu. Sebenarnya hari ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan wawancara dengan kepala UPT begitu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas kesempatan dan waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu Rus. Silakan Bu Rus. Saya sangat senang sekali karena di sekolah kita ada seorang guru seperti Bu Rustini yang mengikuti program sekolah penggerak, sehingga ini nanti bisa menjadi contoh teladan untuk kawan-kawan yang lain, dan ini pun tentu saja bisa membuat sekolah kita semakin maju ke depannya. Amin ya Bu Rus ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah bagaimana Ibu mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Seperti diketahui kan saat ini Ibu sebagai kepala UPT di sini, begitu Ibu, betul ya? Iya, betul. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai study case atau studi kasus yang terjadi di UPT. Ya, silakan Bu Rus. Kita santai aja Bu Rus ya, seperti ngobrol biasa aja ya. Saya soalnya kalau kayak wawancara agak-agak tegang Bu Rus. Jadi kita santai kayak ngobrol biasa aja ya. Iya, Oke, silakan Bu Rus, pertanyaannya akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Ya, terima kasih Ibu. Ini di sini ada beberapa pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oke, ini terkait dengan etika ataupun moral ya. Iya. Ini kan mungkin terkait ke siswa ya, Bu Rustini ya. Ya, seperti kita tahu namanya siswa SMP itu kan mereka masih dalam posisi perpindahan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja, jadi transisi seperti itu. Biasanya mereka memang kadang-kadang ada beberapa aturan-aturan sekolah yang mereka tidak bisa penuhi dengan baik seperti itu. Salah satu contohnya misalkan ketika datang ke sekolah mereka terlambat, kemudian pemakaian atribut yang tidak lengkap gitu, atau juga mungkin ada salah satu bersinggungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain gitu. Jadi akibatnya menimbulkan perkelahian antar pelajar seperti itu. Nah, itu biasanya konflik-konflik seperti itu yang bisa kita lihat secara langsung dan bisa kita amati, dan itu nanti biasanya sebelum sampai dengan kepala sekolah, Bu Rus itu akan ditangani oleh guru besar terlebih dahulu bekerja sama dengan wali kelas. Nanti kalau memang tidak ada solusi,
kita akan memanggil orang tua siswa untuk diajak ngobrol bareng di sekolah antara wali kelas, kemudian BK dan juga saya sebagai kepala sekolah. Seperti itu Bu. Baik, jadi tadi ya Bu ya, berarti itu terjadi ketika banyak di mana siswa SMP ini sedang masa peralihan begitu ya Ibu ya. Jadi sering terjadi goncangan-goncangan batin yang membuat mereka kadang tidak mematuhi aturan, kemudian juga bersinggungan dengan teman yang lain. Tetapi ada penyelesaiannya, yaitu dibawa ke guru BK, kemudian nanti ada pemanggilan orang tua wali begitu ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Itu selanjutnya ke pertanyaan yang kedua ya Ibu. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Iya Bu, seperti kita tahu ya, sekolah kita kalau disebut sekolah kecil juga enggak, sekolah besar juga belum gitu ya. Jadi kita betul kata Bu Rusti, ini kita masuk ke dalam sekolah besar sedang. Kita di sini ada 24 orang dari mulai guru dan juga tendiknya, termasuk saya sebagai kepala sekolah ada di dalamnya. Nah tentu saja ada 24 orang di sana, ada 24 kepala dengan isi yang berbeda gitu. Nah ketika ada suatu masalah, tentu antara satu pribadi dengan pribadi yang lain itu pemahamannya, cara penyelesaiannya itu berbeda. Akan sulit ketika saya mencari solusi sendiri, karena belum tentu individu A itu juga akan sesuai dengan individu B, atau mungkin merasa sesuai juga dengan pendapat saya. Jadi dalam hal ini saya akan membentuk sebuah tim Bu Rustini. Saya akan ambil tim, kemudian akan kami diskusikan antara dua kepentingan itu mana, dua-duanya sama-sama penting, tetapi yang paling penting, yang paling urgen yang mana. Nah kalau saya sudah mengambil tim, artinya nanti ada semacam keterlibatan dari guru-guru juga di sini, tidak hanya dari saya sendiri keputusan itu. Nanti kita akan musyawarahkan itu mana yang paling baik, sehingga keputusan yang kita ambil itu memang hasil kesepakatan bersama. Mudah-mudahan jika seperti itu tidak ada pihak-pihak yang merasa diabaikan. Jadi memang bisa memenuhi kepentingan untuk seluruh guru dan juga tendik yang ada di sekolah ini. Seperti itu. Wah, keren sekali itu Bu. Jadi ada kerjasama tim dan diskusi begitu ya Ibu ya. Jadi keputusan yang diambil memang sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu begitu ya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah pertama sih biasanya saya dengan tim itu kami akan mengumpulkan berbagai informasi. Jadi hal apa saja terkait kebutuhan ataupun permasalahan yang ada di sekolah kami. Kemudian akan kami lihat nilai-nilai di dalam permasalahan itu. Kira-kira dampaknya bagaimana kalau kita pilih yang A, kemudian solusinya seperti apa itu. Nah nanti saat semuanya sudah kita pelajari, kita analisis, lalu kita akan mengambil kesimpulannya. Setelah itu kita membuat sebuah perencanaan ini. Apa yang akan kita lakukan untuk penyelesaian dari permasalahan tersebut begitu. Jadi sudah dibuatin, kemudian juga ada musyawarah, kemudian juga nanti ada rencana yang akan dilaksanakan begitu ya Bu ya. Ibu selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oke. Yang paling penting itu sebenarnya transparansi dulu. Jadi memang untuk segala hal itu memang harus ada transparansi dengan semua pihak. Jadi ibaratnya nggak ada pikiran-pikiran dalam hal ini pikiran negatif ya. Gitu. Jadi kita buka-bukaan aja lah, terbuka, open-minded gitu. Dan sebisa mungkin kita juga harus mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi jangan sampai kita melangkah itu tidak ada dasarnya. Gitu. Jadi kita sesuai dengan tupoksi kita sebagai pendidik di sekolah ini seperti apa. Gitu. Tentu saja prosedur ini juga harus kita sesuaikan dengan
etika ya, dengan etika, sesuai dengan etika dan juga nilai-nilai moral yang ada. Jangan sampai nanti apa yang kita lakukan juga bisa bersinggungan dengan warga sekitar ya, dengan warga sekolah, karena kita kan di dalam lingkungan ini tentu saja kita berada di dalam lingkungan masyarakat, jadi kita pikirkan juga dampaknya keluar gitu, tidak hanya intern dalam sekolah itu saja. Seperti itu di mata masyarakat, sekolah atau siswa-siswa di sini tidak dipandang negatif begitu ya Bu, yang kesimpulannya. Baik, selanjutnya Ibu, pasti kalau dalam melakukan rencana dan penyelesaian studi kasus seperti itu ada tantangannya ya Ibu ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan tantangan apa saat Ibu mengambil keputusan itu Bu? Ya, biasanya sih kalau tentang pengambilan keputusan itu ada ini ya Bu ya, apa namanya, konflik kepentingan antar pihak gitu. Jadi pihak yang satu kepentingannya apa, sementara pihak yang lain ternyata tidak sepakat dengan kepentingan itu, sehingga keputusan yang kita buat ternyata tidak bisa diterima oleh semua pihak seperti itu. Nah itu biasanya yang paling berat, karena nanti di situ akan timbul tekanan-tekanan. Nah makanya tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, sangat perlu sekali dari kita untuk transparansi dan juga melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ketika kita mengambil keputusan, insya Allah keputusan itu akan diterima dengan baik oleh semua pihak gitu. Karena hasil keputusannya berdasarkan musyawarah untuk mufakat tadi gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang betul ya, bahwa kita hidup itu harus berfalsafah Pancasila, karena ternyata dalam semua kehidupan kita tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Termasuk ini kan berarti kita sudah mengamalkan sila nomor berapa tuh? 4 ya. Jadi tantangan yang dihadapi ini yang sering terjadi pertentangan, mungkin perbedaan pendapat Iya, begitu. Jadi yang ini merasa benar, yang itu juga merasa benar, yang ini sayang ini, yang ini sayang, tapi kesemuanya adalah sebenarnya nilai-nilai kebajikannya ada semua, tetapi tetap diputuskan yang paling baik di antara yang baik. Baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kira-kira Bu, dalam penyelesaian studi case seperti itu, apakah ada jadwalnya atau langsung saja begitu Bu? Atau ada prosedur-prosedur yang lain? Kita kondisional aja sih Bu Rus biasanya. Ketika memang ada suatu permasalahan, kalaupun kita mau ditunda atau nunggu nanti, khawatirnya permasalahan itu semakin rumit seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin harus segera ditangani. Semakin baik kita menangani itu, semakin baik kita ketemu solusi, maka satu permasalahan sudah diselesaikan. Karena namanya kita hidup burus ya, tidak akan pernah selesai dengan satu masalah. Nanti selesai, tahunya besok ada lagi. Malah kadang-kadang yang satu belum selesai, sudah muncul lagi yang 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau prinsip saya, ketika ada masalah segera diselesaikan secepat mungkin. Iya Bu. Berarti ini memang saya setuju sekali ya Bu. Jadi kalau masalah itu memang satu belum selesai, menambah yang sudah lain. datang lagi. Jadi memang betul ada kondisional tadi. Kalau memang kira-kira masalah itu bisa segera langsung diselesaikan, kenapa tidak begitu ya Bu? Kalau masalahnya kecil mungkin bisa langsung diselesaikan, begitu ya Bu ya maksudnya. Jadi kita kalau bisa burus mengecilkan yang besar, meniadakan yang kecil. Jadi supaya aman gitu ya, supaya aman. Jadi kalau yang kecil-kecil ya anggap aja lah nggak ada gitu kan. Wah keren ini Bu, nih ada tadi yang saya garis bawahi ya Bu ya, ada falsafah Pancasila, kemudian juga mengecil. Kemudian ada 2 pertanyaan lagi Bu. Pertanyaan kedua terakhir, adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan ketika terjadi dilema etika itu? Mungkin ada pihak yang mendukung begitu. Ya, sebenarnya faktor yang paling penting itu sebenarnya dari dalam Bu. Dalam artian ya Bapak Ibu guru di sini, saya juga di sini tidak akan bisa survive, tidak akan bisa melaksanakan seluruh kegiatan di sekolah tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah beserta staf yang ada seperti itu ya. Jadi kalaupun memang ada permasalahan, kalau semuanya kita bekerja sama, kita kompak, insya Allah semua permasalahan itu akan bisa diselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi kita makhluk sosial Bu Rus ya, nggak bisa gitu. Saya bisa ada di sini, tetap di sini kita survive ya karena dukungan dari guru-guru saya Bu Rus, termasuk dari Bu Rus ini gitu. Kalau tidak ada juga ya siapa sih saya ini gitu kan, seperti itu.
intinya ya itu tadi, kita makhluk sosial, jadi memang kita harus bisa memposisikan diri sebagai makhluk sosial. Kita harus bisa saling bekerja sama. Kalau sendirian aja cerdas untuk sendiri juga saya pikir nggak berguna ya. Siapa yang bisa menilai dia cerdas kalau sendirian, kan begitu Bu ya. Intinya kebersamaan. Berarti adalah yang pertama itu kebersamaan, kerukunan, solidaritas antar seluruh mungkin ya Bu ya, seluruh warga sekolah. Jadi akan menjadi ikatan yang kuat, kokoh, sehingga itu akan menyebabkan semua masalah bisa diatasi bersama. Betul sekali Ibu, keren loh Ibu ini. Jadi emang selalu merasa rendah diri seperti ilmu padi nih. Terima kasih guru. Jadi Saya masih belajar siapa juga. saya tanpa guru gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang sudah terjadi Ibu? Ya, yang pertama harus bisa mengatur emosi. Emosi. Iya. Jadi yang paling pertama sekali itu, jadi harus bisa menekan emosi, dan itu saya pikir sebenarnya tantangan yang sangat berat guru, karena kadang ketika kita marah itu spontan. Betul. Saat kita marah logika kita nggak jalan lurus. Betul. Ya, yang ada emosi. Nah, disitulah pengelolaan emosi itulah adalah nomor satu. Kemudian yang kedua, pola pikir kedewasaan harus mulai menanamkan dalam diri bahwa orang dewasa itu seperti apa sih ketika bersikap gitu. Kadang kita ini tua dalam umur aja burus, tetapi nggak dewasa sampai kakek nenek ada yang dia nggak dewasa. Banyak sekali Masih terjadi seperti seperti itu. anak-anak. Nah, kalau kita sudah merasa dewasa, kita sudah bisa mengendalikan emosi, otomatis kita akan bijak dalam mengambil segala langkah dan tindakan gitu. Dan jangan sampai langkah dan tindakan kita itu lebih mengarah kepada individu tertentu. Maksud saya untuk kepentingan kelompok atau pihak-pihak tertentu. Tapi sebisa mungkin keputusan yang kita ambil itu kemaslahatannya untuk seluruh warga di sekolah ini. Seperti itu. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Jadi kuncinya kalau saya itu aja. Tiga itu tadi. Baik Bu, itu berarti ada manajemen emosi ya, ya itu memang sangat penting sekali sih ketika kita bersosialisasi, baik itu di sekolah, di rumah, di keluarga ataupun dimanapun. Manajemen emosi itu memang yang pertama ya Ibu ya, karena betul kata Ibu, kalau kita sedang marah karena spontanitas lagi tidak berjalan lagi gitu. Kemudian ada pola pikir dewasa, wah itu sebagai pemimpin sangat diperlukan begitu ya Bu ya. Kemudian ini yang paling saya garis bawahi Bu. Jadi kalau mengambil keputusan itu harus berbasis manfaat. Jadi itu memang sudah masuk ke dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu tadi. Ada tadi 3 paradigma pengambilan keputusan. Baik Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas semua perbincangan kita hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan tenaganya. Saya belajar juga dari dia. Saya terima kasih ya Bu ya. Selamat siang sama-sama. Iya, siang lurus. Sukses selalu lurus ya. Terima kasih, amin. Oke. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itu tadi percakapan saya dengan Kepala UPT SMPN 4 Baradatu atau di tempat saya mengabdi. Semoga ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Selanjutnya nanti akan ada diskusi saya atau wawancara saya dengan Kepala SDN 1 Bumi Merapi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Kepala dari UPT SDN 01 Bumi Merapi dengan Ibu Mas Dinar. Ya, hai. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Wah, Ibu kayaknya seger banget hari ini Bu. Iya. Sehat ceria ya Bu ya. Insya Allah. Iya. Mohon maaf Ibu, ini saya mau izin untuk minta waktunya sebentar untuk wawancara, bisa Bu? Bisa, silakan. Ya, baik. Gimana? Jadi begini Bu, ini berkaitan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak, itu di demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis norma-norma kebajikan sebagai pemimpin. Mohon maaf Ibu, saya ini mau wawancara beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu. Oh ya. Ya Bu ya, saya dalam mengambil keputusan biasanya tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Jika keputusan itu berasal dari permasalahan siswa, biasanya permasalahan akan saya tangani dengan wali kelasnya terlebih dahulu. Nah, terus
Terus apabila masalah tersebut tidak terselesaikan, biasanya wali kelas akan bekerja sama dengan rekan sejawatnya untuk permasalahan itu menimbulkan dampak terhadap kepentingan yang lebih besar, baru melibatkan kepala sekolah selaku pengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Oh, jadi begitu ya Bu ya, ketika memang ada suatu permasalahan itu akan ditangani langsung oleh wali kelas terlebih dahulu. Iya. Kemudian tentu akan melibatkan rekan sejawat serta kemudian kepala sekolah itu. Oh iya Bu, boleh tahu Ibu sudah berapa lama di SDN 1 Gunung Merapi Bu? Kurang lebih 4 tahun. Cukup lama ya Bu ya. Oh iya, baik. Jadi Bu, setelah 4 tahun menjabat ya Bu ya, tentunya banyak sekali ya Bu ya kasus-kasus yang harus dihadapi dan juga harus diselesaikan. Di antara sekian banyak kasus yang ada, kira-kira menurut Ibu kasus apa Bu yang paling berat? Kasus yang paling berat itu kasus dilema etika ya, yang berkaitan dengan siswa. Dengan jumlah siswa 90 anak dan 6 rombel, setiap hari ada aja kasus anak yang melibatkan siswa dengan siswa gitu ya, permasalahannya, atau siswa dengan guru, siswa dengan orang tua, atau siswa dengan lingkungan di sekitar mereka gitu ya. Kasus yang paling berat yang melibatkan dilema adalah apabila siswa tersebut telah melanggar aturan sekolah, norma-norma agama, atau norma-norma sosial yang ada. Biasanya para guru sebagian besar menginginkan anak-anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya gitu ya. Terus disinilah yang jadi pertentangan di dalam hati saya ketika akan mengambil keputusan, akankah mereka dibalikan kepada orang tua atau masih tetap bersama kita begitu. Oh, jadi kasus yang paling berat itu ketika ada anak yang melanggar norma dan ada harus mendapatkan pilihan begitu ya Ibu? Iya. Harus mengembalikan kepada orang tua atau harus tetap belajar begitu Itu ya? iya. Baik Ibu, kira-kira Bu selama menjadi kepala dari UPT SDN 01 Gunung Merapi, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moralisme? Dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika, biasanya saya menentukan terlebih dahulu ya siapa yang terlibat dalam kasus ini, mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan dari berbagai sumber dan menguji benar atau salah gitu ya. Atau bahkan apabila semua pilihan itu sama-sama benar, itu harus dipikirkan begitu. Saya melihat dari sisi itu gitu. Berarti sudah banyak langkah yang diraih begitu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu cara menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu ya Bu ya, yang sama-sama benar, kemudian juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Dalam pengambilan keputusan biasanya saya musyawarahkan terlebih dahulu ya dengan semua elemen yang ada di sekolah hingga mencapai sebuah kesepakatan. Keren ya Bu ya, jadi ada musyawarah untuk mencapai mufakat begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kira-kira Bu dalam menyelesaikan kasus begitu ya Bu ya, kira-kira langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan Bu selama ini? Biasanya langkah-langkah yang saya ambil itu keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, melihat berbagai sisi dari permasalahan itu ya. Yang kedua, apa penyebab terjadinya permasalahan itu atau akar dari permasalahan itu sendiri. Memanggil semua yang terlibat, duduk bersama untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi beberapa langkah ya Bu ya, dari mulai cari akar masalahnya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian bermusyawarah untuk mencapai mufakat keputusan yang tidak merugikan segala pihak begitu ya Bu. Iya, betul. Kira-kira Ibu dari semua hal itu yang menurut Ibu yang paling efektif yang di bagian mana Bu? Duduk bersama kali ya Mbak ya, untuk mengidentifikasi permasalahan dan bermusyawarah dengan saat mengambil keputusan itu gitu.
Oh, keren ya Bu. Jadi tetap nomor satu musyawarah gitu Iya. tadi ya Bu ya. Segala keputusan itu harus kita ambil dengan musyawarah kalau di sini. Keren ini Bu Mas Dinar ini selalu menempatkan musyawarah di setiap Iya. ada apapun itu gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ke pertanyaan selanjutnya Bu. Menurut Ibu kan dalam menyelesaikan semua permasalahan pasti ada tantangannya. Iya, Bu, ya. betul. Kira-kira tantangan apa Bu yang terjadi di dalam kasus-kasus itu? Tantangan terbesar ini ya, Iya. biasanya media, karena kadang permasalahan yang sudah selesai, udah tercapai mufakat gitu kan ya, tapi ada kepentingan pihak-pihak lain gitu ya, pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dari sebuah permasalahan kita gitu. Itu tantangan terberat. Itu PR bersama ya. Iya. Karena memang betul sekali. Jadi kadang-kadang sudah selesai diulang lagi Iya, gitu ya Bu ya. gitu. Dan jadi masalah yang lebih kompleks Iya, lagi gitu. benar. Baik Ibu, ke pertanyaan selanjutnya Bu. Iya. Apakah Ibu memiliki jadwal gitu atau rencana dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut? Jadwal atau rencana gitu? Kalau jadwal khusus itu tidak ada, tapi tentunya untuk menyelesaikan suatu permasalahan membutuhkan suatu proses dan pemikiran. Dan saya juga terbiasa untuk meminta pendapat orang lain. Jadi kalau untuk jadwal tidak ada kalau khusus. Berarti situasional saja begitu Ya, ya Bu ya. betul. Wah, keren ini. Kemudian Ibu ada pertanyaan selanjutnya. Mm. Adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu tentu saja dalam penyelesaian kasus-kasus Ya, ada di sekolah Ibu? Tentu saja ada yang membantu saya dalam proses mengambil keputusan, terus itu yang pasti itu guru-guru senior gitu kan. Iya. Jadi keputusan itu dibantu oleh pendapat dari guru-guru senior gitu. Oh, melibatkan seluruh dewan guru begitu Iya, ya, betul. terutama yang Sudah, sesepuh-sesepuh iya, gitu ya. betul. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Hmm. Ini kira-kira Bu, dari semua kasus itu kan pasti ada pembelajaran yang Iya. bisa kita ambil ya Bu ya. Kira-kira pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu ambil dari apa sih pengalaman Ibu menyelesaikan semua kasus-kasus yang di sekolah Ibu? Dalam pengambilan suatu keputusan, kita itu harus mempunyai prinsip dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Wah, ini harus saya garis bawahi ya Bu ya. Harus berprinsip dan Iya. bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak merugikan semua pihak gitu ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin cukup sekian ya wawancara saya atau diskusi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. waktu yang diberikan oleh Ibu. Iya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya. Sudah cukup sekian perbincangan kita atau wawancara saya kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sama-sama. sudah meluangkan waktu Ibu yang sibuk ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Iya. Terima kasih Bu. Oke, Selamat pagi ya Bu sama-sama. ya.